bijak berkata, apa yang engkau baca hari ini? Buku apa yang engkau pelajari hari ini? Dengan siapa engkau bergaul hari ini? Apa yang engkau tonton? Dan apa yang paling banyak engkau dengar hari ini? Akan menentukan hidupmu 5-10 tahun ke depan. Bahkan seorang orang bijak berkata, tunjukkan kepadaku 5 orang sahabat terdekatmu, maka aku akan tahu bagaimana masa depanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita ingin memiliki kehidupan yang berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah hasil dari manusia yang berkualitas. Nah, tentu saja ukuran-ukuran manusia berkualitas menurut dunia berbeda dengan ukuran berkualitas menurut Alkitab. Hari ini saya mau mengajak saudara mendalami manusia yang berkualitas menurut Alkitab sesuai dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam Efesus 4 kita akan belajar banyak. Paling tidak hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 ciri manusia yang berkualitas menurut Paulus. Yang pertama adalah mereka yang hidup dalam pengenalan akan Allah. Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Manusia yang berkualitas yang pertama adalah mereka yang hidup dalam pengenalan akan Allah. Tentu saja di sini berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam pengenalan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Efesus 4 ayat 20 berkata, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenai Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Oleh sebab itu saudaraku, benar ada korelasi dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Dengan siapa saudara belajar? Kalau saudara belajar kepada dunia ini, maka prinsip dunia yang saudara akan miliki, prinsip dunia yang akan saudara yakini. Tapi kalau saudara belajar kepada Yesus, maka kita akan memiliki kualitas seperti Yesus Kristus. Baca firman Tuhan, teladani Yesus. Itu adalah syarat awal menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam pengenalan akan Allah, sehingga engkau tahu membedakan mana yang baik bagi Tuhan, mana yang tidak. Mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang akan mendatangkan perselisihan, mana perkataan yang cocok diucapkan, mana kurang pantas. Kita akan belajar dari sana. Bagaimana bersikap satu dengan yang lain, bagaimana bersikap kepada Tuhan. Kita akan diajar saudaraku, lewat pengenalan kita akan Allah, sampai kita mengalami keserupaan dengan Dia. Itu adalah tangga pertama untuk hidup berkualitas, menjadi pribadi yang berkualitas. Yang kedua saudaraku, Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 29 berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Manusia yang berkualitas, manusia yang hidup dalam kekudusan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain, orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini berbicara tentang adanya perubahan sifat dan perilaku kita, perubahan kesukaan kita. Sebab manusia yang tidak berkualitas sukanya hal-hal yang tidak berkualitas.
Tapi manusia yang berkualitas, dia suka hal yang berkualitas, hal yang bernilai tinggi, yaitu hal yang kudus. Kehidupan kita berubah. Itu adalah tanda kita mau menjadi manusia berkualitas. Segala kenajisan yang ditawarkan dunia ini sudah menjadi tidak menarik bagi kita. Itu tandanya saudara mau memiliki hidup yang berkualitas, yaitu hidup dalam kekudusan. Bahkan Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Orang yang hidupnya berkualitas, orang yang menjaga perasaan Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus kecewa, jangan sampai Roh Kudus berduka karena kelakuan kita yang tidak kudus. Saudara mau hidup berkualitas, cintai kekudusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, hidup yang berkualitas adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hal ini berbicara tentang bagaimana hidup menjadi berkat bagi sesama sebagai bukti bahwa kita hidup berkualitas. Orang bijak berkata, people doesn't care how much you have until they know how much you share. Orang tidak peduli berapa banyak engkau miliki sampai orang bisa melihat berapa banyak yang engkau mau bagi orang lain. Hidup berkualitas adalah milik manusia berkualitas. Manusia berkualitas hidup dalam pengenalan akan Allah, hidup dalam kekudusan, dan hidup menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.